Cie, kerja atau yang punya? Kerja, kuli bos. Kerja ya. Hmm. Oke, oke. Nah, Mas Rian, ini sebenarnya aku sudah, bukan aku sih ya, ini dari tim udah banyak apa namanya menyiapkan berbagai banyak pertanyaan nih Mas sebenarnya untuk dirimu gitu ya. Jadi Nggak mohon apa-apa, untuk ditanyain aja. disimak dengan baik-baik karena kira-kira nggak apa ya. Kira-kira soalnya ada 300 pertanyaan Mas. Siap ya Mas ya? Oh siap. Gue kalau lu Oke. yang nanyain 2 hari 2 malam juga gue siap. Tenang aja. Wah, aduh. Oke, oke, oke. Nah, sebelum itu mumpung kita bersama Direktur Operasional dari PO Haryanto, ini kayaknya saat yang tepat banget nih untuk kita mengeluarkan yang namanya kode kupon spesial untuk tiket bus Haryanto. Nah, ini langsung aja nih, Mas Rian mungkin bisa langsung ajak teman-temannya karena cuma ada di aplikasi Traveloka nih Mas. Jadi sekali lagi teman-teman yang nonton dari Instagram, YouTube, Twitter, ini kita banyak banget loh Mas, ada Facebook, TikTok juga ada. Nah, ini jangan lupa langsung pindah ke aplikasi Traveloka. Ini Mas Rian bantuin aku ya untuk hitung dari 5 sampai 1 ya, Mas. Karena nanti lima akan sampai ada satu di yes, dari 5 sampai 1 karena nanti kuponnya ada di aplikasi Traveloka ceritanya. Oke, Mas Oh, Rian yang hitung. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Tiket gratisan, cus. Yeay! Ini biasa kalau di studio rame Mas, cuman karena aku lagi di rumah nggak apa-apa ya. Hey! Oh gitu. Gue Sendirian. kapan-kapan aku diundang studionya. Oh, boleh, boleh, boleh. Nah, jadi Tapi lagi ini WFH ya? tiketnya nih Mas, sebesar, kenapa? Tapi lagi WFH ya? Iya, Lagi WFH. semuanya lagi WFH nih Mas. Kita semuanya Berarti lagi dari rumah ya? remote. Ya udah kalau gitu ngundangnya Betul jangan ke kantor, ke sekali. rumah aja. Ngundangin ke rumah aja kalau gitu. Waduh, kalau ke rumah ini mesti izin sama Pak RT dulu soalnya. Ribet-ribet. Nah, ini ceritanya, kok ada kode kupon yang sudah di-refill sama Mimin, ada di aplikasinya Traveloka, spesial nih ya, untuk bus Hmm. Haryanto sebesar 80.000. Wow. Ini luar biasa loh Mas, udah langsung datang-datang langsung bagi-bagi hadiah luar biasa loh dirimu. Langsung kasih jempol. Oh nggak apa-apa. Emang Oke. ini baru pertama kali loh Traveloka nge-live sama aku terus langsung bagi-bagi hadiah. Ya buat aku Oh ini gitu. kebesaran hati yang luar biasa dari Traveloka. Oke, Mas, ini kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama ya. Oke. Hmm. Yang pertama adalah ini kan kita judulnya promo tengah tahun ya, Mas. Soalnya kalau tengah tahun kan identik dengan banyak banget tanggal merah gitu ya. Nah, sebagai Tuh. owner dari PO Haryanto nih ya, Mas. Kira-kira apa sih rekomendasi destinasi bus khususnya menurut Mas Rian yang paling banget untuk direkomendasiin ke teman atau keluarga dan kenapa destinasinya? Satu aja Benernya atau kalau dua aja destinasi, boleh. benernya benernya destinasi wisata ya. Di semua area tempat kita tuju tuh ada destinasi wisata. Semua, semua, Hmm. semua bis PO Haryanto yang jurusan dari Jakarta ke arah timur mereka semua punya destinasi wisata. Hanya saja selama ini orang yang pengen berwisata naik bis itu jarang Hmm. backpackeran, ya kan. Nah, sedangkan kalau Oke. backpackeran itu biasa larinya kan kayak ke Bromo kemana-mana. Tapi kalau benernya Hmm. kalau tujuan bis ini sendiri yang tujuan ke wisata itu banyak. Ada ke Prambanan langsung ya kan. Prambanan. Oke. Oke, itu juga langsung turun di depan Prambanan. Dia turun dari bis Hmm. kepleset nyampe ke Candi. Ya. Oke, Nah, oke. terus yang Jadi selain Jogja, Prambanan ada lagi nggak Mas kira-kira apa yang harus Jogja, banget nih direkomendasiin ke teman-teman? Jogja. Siapa orang Indonesia yang nggak pengen ke Jogja ya kan? Kota penuh cinta. Hmm. Ya, Jogja ada langsung. Nah, Oke. terus ke mana namanya? Ke kalau ke Madura ada Suramadu tuh. Mungkin pengen selfie-selfie Hmm. jembatan Suramadu juga bisa ya kan. Jembatan Suramadu Jadi ya. kalau ke Oke. Malang, oh Malang Cakep-cakep tuh. banyak lagi ya kan. Wah, Malang juga ada banyak. Terus kalau ke Kudus mungkin Banyak nih ya. arahnya ke ini ya, ke wisata rohani. Kalau ke Hmm. Jepara ada Pantai Bandengan, banyak banget semua Waduh. semua jurusan yang dilalui Pak Haryanto ada destinasi wisata.
Oke, mantap. Jadi bisa dibilang hampir semua destinasi yang udah disebut itu udah dilewatin semua sama PO-nya ya Mas ya? Oh iya, Sama busnya ada. ya? Oke, mantap, mantap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kan saat ini Mas Fian sudah menduduki yang namanya direktur operasional ya. Luar biasa nih ya, Masya Betul. Allah. Apalagi sudah menggeluti dunia bus ini dari awal, dari umur khususnya Iya. 19 tahun. Ini benar ya Mas ya? Ini infonya begitu nih soalnya dari tim nih. Benar ya? Berapa berapa? Dari masih muda Putus-putus. banget, masih belasan tahun nih. Dari 19 Iya. tahun sudah memulai karir menggeluti dunia bus dan PO sampai di titik sekarang di mana menjabat sebagai direktur operasional. Ini luar biasa banget loh Mas. Nah, ini Banget. bisa sampai sebesar sekarang ini si PO Haryanto ini perjalanannya seperti apa sih Mas? Singkat padat jelas aja, nggak usah diceritain, kalau nggak sampai subuh nih kita besok. Emang nggak Mungkin suka ini ngobrol bisa, sama aku sampai subuh? akunya sih bisa, cuman Instagramnya nggak bisa Mas. Ada waktunya Oh soalnya ada gitu. durasi. Ini benernya kalau untuk transportasi ya nggak asing sih dari kecil karena kan memang Pak Haji Arianto itu ayah dari mudanya memang dari awal dari tahun 90-an 88 80-an akhir sampai 90-an itu udah kerja di Terminal Pulau Gadung, udah nawar-nawarin tiket Hmm, jadi calo lah, jadi calo oke. tiket lah. Emang dari kecil udah sering nemenin beliau gitu. Jadi aku dari kecil emang udah familiar banget sama yang namanya terminal tuh. Jadi pas Oh, ketika aku terakhir masa pendidikan 2003 di Ploso di Kediri, aku nikah, terus dari 2003 itu umurku 19 tahun berarti. Itu aku terus waduh. akhirnya keluarga alhamdulillah bisa usaha kecil-kecilan. Bis non ekonomi, bis ekonomi itu, yang kayak kandang ayam Hmm. kotak non Hmm. AC 5 unit 2003. Jadi sejak saat itu Bapak di barat, aku di timur. Jadi dari Oke. 2003 dari Haryanto pertama kali berdiri itu tugasku pada saat itu memanage jaringan penjualan, nyiapin kru, nyiapin armada sekaligus jalurnya. Jadi dari Waduh, situ berkembang 5 mantap. unit. Ya, jadi aku dari pagi sampai sore itu di kantor jualan ya kan, bina agen, Hmm. nyiapin kru. Ntar sore sampai malam aku di terminal dari 2003. Oh, Jadi gila bis masih luar non AC biasa. itu, masih non AC belum punya eksekutif. Nah, dari 2003 ya berkembang lah sampai sekarang. Luar Jadi kalau biasa. tanya kayak gimana ya Ya. segitu. Perjuangannya langsung kelihatan ya Mas saat ini ya. Mantap sekali. Ya, ya alhamdulillah lah. Sekarang udah bisa Alhamdulillah belajar jadi ya. bos. Ya kan, duduk, makan, nonton sambil godain kamu. Jadi ini mungkin bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman yang nonton, bahwa mungkin aja semua inspirasi di masa depan itu bisa terlihat dari saat kita kecil gitu ya Mas ya. Jadi mungkin lagi Tuh. nemenin orang tua kerja, atau misalnya sekeliling kira-kira ada apa. Nah itu tuh bisa tiba-tiba oh langsung tercetus ide, karena mungkin aja mungkin mungkin nggak sih dulu kepikiran jadi seorang owner, kepikiran nggak di masa dulunya bisa jadi Enggak lah. seorang Soalnya gini, direktur apa namanya? operasional. Ketika ketika awal kita kerja itu kita nggak pernah mikir tuh namanya bis bakal rame, harus rame dan lain-lain. Enggak. Jadi Hmm. ketika kita pertama kali kerja dulu di lapangan, saya cuma gimana caranya ngebina agen-agen saya supaya mereka bisa berjualan dengan baik. Ya kan? Aku Benar-benar. pagi sampai sore ngelayanin mereka, sore aku jualan tiket sendiri itu kayak calo, ya emang jadi calo, emang kerjaan calo dulu di terminal Semuanya Kudus, dikerjain sore ya Mas sampai ya. malam. Semua kerjain Benar-benar. sendiri karena memang bis masih 5 unit, belum punya mandor, belum punya apa-apa. Jadi pada saat itu berpikir buat besar pun enggak gitu, apalagi sekarang 5 unit siapa yang nyangka sampai sekarang 300 lebih kan? Enggak ada yang nyangka gitu. Jadi Masya akhirnya Allah, luar dulu ya biasa. fokusnya cuma jualan aja. Kita bekerja sebaik mungkin, melayani penumpang sebaik mungkin, ngebina karyawan kita sebaik mungkin, itu aja. Ya nggak pernah berpikir hasil. Jadi ketika ditanya orang, Mas, gimana sekarang ini udah gede banget? Gue sendiri nggak sadar kalau sekarang udah segede itu. Oke, Gimana tuh? luar Karena biasa. pola Berarti kerjaku, kan, pola pikiranku masih stuck di 2003 yang lalu. Masih sama. berarti kan emang terlihat apa namanya usaha, yang namanya hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha, betul ya Mas ya? Kerja keras Kata semuanya orang yang sih udah begitu. tumpah darah dari awal, wah dari 5 tiba-tiba sekarang jreng langsung udah hampir ratusan udah ada di bus-busnya, luar biasa. Nah, selanjutnya nih Mas, saat ini kan kita hidup di dunia digital ya.
Apalagi ya Pak, sekarang aja kita ngobrol lewat smartphone kayak gini kan, semuanya udah serba digital. Apalagi kalau misalnya sekarang nih teman-teman udah bisa langsung pesan tiket bus, bisa juga langsung dari aplikasinya Traveloka, udah gampang banget semuanya, udah serba digital. Nah, dari perjalanan dari awal ya Mas, dari awal banget tadi kan udah cerita tuh pakai calo, nawar-nawarin segala macam, sampai akhirnya sekarang di era tinggal klik-klik-klik nih semuanya, tinggal gampang gitu ya. Ini penyesuaiannya tuh ada apa aja sih Mas kira-kira yang paling kerasa banget dari Mas Rian, dari perjalanan dari sampai panas-panasan sampai sekarang ya udahlah ada tempat teduh gitu ya, udah bisa terima orderan segala macam. Ini penyesuaian apa nih Mas yang kira-kira paling kerasa nih? Sejak era digital ini, zaman memang modern ya, jujur. Ada Traveloka, ada Redbus, ada segala macam lah. Banyak vendor-vendor online jualan tiket bis. Tapi buat aku pribadi ya Mbak, no hard feeling ya, jangan sakit hati gitu maksudnya. Aku nggak butuh, kalian yang butuh. Karena selama ini market transportasi darat ini beda sama market kereta ataupun pesawat. Kita ini lebih lari cenderung ke arah konservatif, hal-hal yang kuno-kuno, ya kan? Karena rata-rata market kita memang pekerja kasar, pedagang, jarang lah yang orang-orang kantoran tuh jarang banget market bis itu. Tapi di era digital ini fungsi kalian, fungsi Traveloka dan lain-lain ini ya penting. Dalam artian penting bukan untuk branding di market kita yang sudah ada di market kita, enggak. Tapi justru untuk mengenalkan kita ke publik yang jauh lebih luas lagi. Kalau dulu 80%, 90% penumpang saya nggak kenal terus nama Traveloka dan lain sebagainya. Tapi yang 10%, 20% ini kan pengguna media, ya kan? Betul. Nah, yang 10%, 20% ini jadi lebih mengenal lagi karena adanya Traveloka, vendor-vendor yang lain. Jadi kalau ditanya membantu apa enggak, membantu. Tapi kalau dibilang banget apa enggak terlalu. Hard Tapi feeling kalau ya. yang paling dirasa tuh apa Mas? Lebih banyak keuntungan apa pengen Ya agak gitu lah jangan kurang lebih. panas-panasan jadi calon nih Mas? Gimana? Sekarang nih dengan adanya kemudahan jadi banyak banget keuntungan yang didapat, atau kayak kayaknya lebih seruan zaman dulu deh panas-panasan, enakan mana nih Mas kira-kira? Sekarang Ya, lebih kira-kira besar ya. lagi Apa berkat dari dulu adanya jadi pengen panas-panasan juga nih, nawar-nawarin di jalan? Oh, pola kerjanya masih tetap sama. Kalau untuk pola kerjanya masih tetap sama. Sorry, kalau untuk pola kerjanya masih tetap sama. Nggak bisa langsung dialihkan begitu saja. Karena benernya kita, pemerintah pun udah mendorong kita untuk mengalihkan semuanya ke online. Nggak dari sekarang-sekarang aja, Mbak. Tapi dari 2012 lalu, mereka udah sering banget mediasi sama kita untuk pengalihan ke online. Tapi memang marketnya sendiri ini yang luar biasa sulit. Jadi akhirnya mau masih nggak mau, sosialisasi ya soalnya teman-teman ya. iya, sampai detik ini masih sosialisasi dan tetap berkembang terus. Market online kita tetap berkembang terus. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, market online kita terus. Jadi teman-teman jangan lupa untuk sekali lagi pakai aplikasi Traveloka ya. Iklan ya Mas. Oh nggak apa-apa. Khusus malam ini gue iklanin Traveloka pokoknya. Mantap. Nah ini Mas, Makasih ada banyak. satu lagi nih pertanyaan di sesi yang Tapi pertama. gini, Yes. sorry. Siapa? Sydney. Aku Sydney, iya. Aku, jadi aku ngelihat growth nih. 2 tahun ini kan aku mulai online ya. Dari bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua, ini market online growth banget. Dan aku berharap nih, kalau aku berharap tahun ke depan, bulan depan, tahun ke depan lebih growth lagi. Karena aku pengen semua market transportasi darat yang terkenal super konservatif bisa beralih ke online. Pengusaha pengen banget. Cuman memang jangan berharap cepet lah. Jangan berharap cepet karena memang marketnya tipikalnya beda sama pesawat, beda sama kereta. Nggak apa-apa, yang penting was alon-alon ya. Gitu. Nah, alon-alon tapi alon. Sama lagi hubungan kita, ya kan? Betul. Nah, Mas, kan kalau yang namanya PO Haryanto itu terkenal sama Haryanto Mania ya Mas ya. Jadi kalau misalnya apa sih kegiatan yang biasanya menjadi ciri khas kalian tuh, ada nggak sih Mas? Ada. Haryanto Mania itu aku bikin
aku setujui buat bikin ya. Itu bukan punya aku. Itu punya anak-anak admin yang dulu pendiri komunitas Oh, pecinta bis. teman-teman Aku Minion bikin ya. itu dari aku cuma penasihat aja di situ. Haryanto Mania itu Oh, berdiri oke. tahun 2009. Oh, 2009. halo. Teman-teman yang dari 2009 mungkin halo-halo komen-komen Nah, teman-teman.